Oh, 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 Monday. Oh, Tuesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lari, dan di dalamnya terbagi atas pengertian lari, macam-macam lari, manfaat lari, fungsi lari, dan perbedaan lari dengan jalan. A. Pengertian lari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lari adalah melangkah dengan kecepatan tinggi. Bukan berarti lari sama dengan jalan cepat. Secara teknis, perbedaan lari dengan jalan cepat dibedakan dari cara dan kecepatannya. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Lari atau berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak yang memungkinkan manusia bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Lari adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Lari adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Lari adalah frekuensi langkah yang dipercepat sehingga pada waktu berlari ada kecenderungan badan melayang, yang artinya pada kedua kaki tidak menyentuh tanah, sekurang-kurangnya satu kaki tetap menyentuh tanah. B. Macam-macam lari. 1. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan, dari start hingga finish. Pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. 2. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah Lari jarak menengah menempuh jarak 800 meter dan 1500 meter. Start yang digunakan untuk lari jarak menengah nomor 800 meter adalah start jongkok, sedangkan untuk jarak 1500 meter menggunakan start berdiri. Pada lari 800 meter, masing-masing pelari berlari di lintasannya sendiri. Setelah melewati satu tikungan pertama, barulah pelari itu boleh masuk ke dalam lintasan pertama. Hal yang perlu diperhatikan pada pelari jarak menengah adalah penyesuaian antara kecepatan dan kekuatan atau stamina dari masing-masing pelari. 3. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah cara melakukan perpindahan diri dengan melangkahkan kakinya dengan cepat yang memiliki jarak tempuh cukup jauh. Lari jarak jauh atau sering disebut sebagai lari maraton adalah cabang lari yang banyak digemari oleh banyak orang. 4. Lari sprint. Lari sprint merupakan satu dari macam-macam lari dalam atletik. Secara mendasar, lari ini termasuk dalam jenis lari jarak pendek, sebab berjarak tempuh 100 meter saja. Maka dari itu, aturan dan tekniknya pun tak berbeda jauh dengan lari jarak pendek, di mana Anda tidak harus mengatur tenaga sebanyaknya pada lari jarak jauh. Anda hanya perlu memaksimalkan tenaga dan kecepatan setelah aba-aba diberikan hingga berhasil mencapai garis finish. 5. Lari estafet. Macam-macam lari berikutnya adalah lari sambung atau lebih dikenal dengan sebutan lari estafet. Ini merupakan jenis olahraga atletik yang dilakukan oleh sebuah tim secara bersambung. 6.
lari halang lintang. Macam-macam lari yang terakhir adalah lari halang lintang atau juga dikenal dengan sebutan lari gawang. Cabang lari satu ini memiliki jarak tempuh 3.000 meter. C. Manfaat lari. 1. Memperkuat otot dan tulang. Melakukan olahraga lari secara rutin dapat memperkuat otot dan tulang. Dengan berlari, otot dan tulang akan menjadi kuat, sehingga penyakit osteoporosis dan penyakit tulang lainnya dapat dihindari dengan rutin melakukan olahraga lari. 2. Membantu menurunkan berat badan. Setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang ideal. Olahraga lari dapat dijadikan sebagai olahraga pilihan bagi semua orang yang ingin menurunkan berat badan. Lari dapat membakar kalori banyak dalam tubuh sehingga berat badan pun akan turun secara signifikan. 3. Membantu mencegah penyakit kronis. Manfaat selanjutnya dari olahraga lari adalah membantu mencegah penyakit kronis. Beberapa ahli media mengungkapkan jika seseorang secara rutin melakukan olahraga lari, maka dia akan lebih sehat dan terhindar dari penyakit stroke, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya. 4. Mempertajam fungsi otak. Berlari dapat mempertajam fungsi otak. Dengan rutin berlari, otak akan lebih mudah mengingat dan sangat kecil mengalami kelupaan. Tak hanya itu, berlari juga dapat meningkatkan fokus dan lebih mudah berpikir. D. Fungsi lari. Ketika kita rutin melakukan olahraga lari, banyak yang percaya akan meningkatkan kekebalan tubuh, yang mana juga akan meningkatkan stamina. Hal tersebut dikarenakan banyaknya aliran darah yang tersuplai secara baik ke seluruh bagian tubuh yang dapat menghindari kamu dari rasa lemas. E. Perbedaan lari dengan jalan. Secara teknis, perbedaan lari dengan jalan dibedakan dari cara dan kecepatannya. Meski pada olahraga jalan terdapat jenis jalan cepat, namun tetap saja secara teknis berbeda. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah.